with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitra Supradana, NIM 201111030. Di sini saya akan menjawab jawaban dari ujian akhir semester Hukum Internasional. Soal pertama, jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap-tiap negara dan versi Anda. Jawaban saya, hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hubungan atau persoalan batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka dengan satu dengan lainnya. Mengenai hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Pertama yaitu paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua yaitu paham monisme, berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam konteks Indonesia, menurut saya masih terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran monoisme atau dualisme. Sejauh ini saya menganggap bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan yaitu inkorporasi atau monoisme untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Akan tetapi menganut doktrin transformasi atau dualisme untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, apabila ditinjau lebih jauh melalui pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme di mana perlu dilakukan transformasi hukum internasional dalam produk hukum nasional. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 sekarang. Berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori hukum perjanjian internasional, A. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral dibuat oleh lebih dari dua negara. Unsur-unsur perjanjian internasional. Unsur-unsur perjanjian internasional. Yang pertama yaitu suatu persetujuan internasional. Kedua, dibuat oleh negara-negara. Ketiga, dalam bentuk tertulis. Keempat, didasarkan pada hukum internasional. Kelima, dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih. Keenam, memiliki nama apapun. Terus soal yang B, bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara? Pertama, tahapan perjanjian internasional. Tahapan perjanjian internasional. Yang pertama, perundingan atau negosiasi. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan terlebih dahulu. Yang kedua, penandatanganan atau signatur. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir,
kecuali ada ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Yang ketiga, pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia? Analisis berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan dan penegakan hak lintas damai menurut hukum internasional. Dalam pasal 1 UNCLOS 1982 mengenai laut teritorial menyatakan, laut teritorial merupakan satu jalur yang terletak di sepanjang pantai suatu negara berada di bawah kedaulatan negara pantai tersebut. Di laut teritorial, semua kapal dari semua negara, baik negara berpantai maupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Demikian dinyatakan dalam pasal 17 UNCLOS 1982. Hal ini berarti meskipun laut teritorial berada di bawah kedaulatan negara pantai, kedaulatannya itu dibatasi oleh ketentuan hukum internasional, yaitu adanya hak lintas damai bagi kapal asing di perairan laut teritorial tersebut, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UNCLOS 1982. Namun hal ini tidak membatasi kewenangan dari negara pantai untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk lintas yang dianggap tidak dilakukan dengan damai, seperti yang diatur dalam pasal 25 UNCLOS 1982. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap laut teritorialnya. Ruang udara Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Dari ketentuan negara kepulauan, maka konvensi ini juga memberikan kewajiban untuk memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal dan pesawat asing untuk melintas di perairan teritorial. Namun permasalahan yang muncul adalah tidak selamanya hak lintas damai tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam norma larangan pada pasal 19 ayat 2 UNCLOS 1982. Hal tersebut berkaitan erat pengamanan sumber daya alam dan tegaknya kedaulatan negara pantai seperti Indonesia dari potensi ancaman yang ditimbulkan hak lintas damai di laut teritorial. Skip. Jalur pelayaran dengan menggunakan hak lintas damai di perairan teritorial tersebut juga berkaitan dengan terganggunya potensi sumber daya di bawah laut tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan terhadap pelaksanaannya tidak mengganggu keberlangsungan potensi sumber daya alam yang ada, seperti penangkapan ikan secara tidak sah, pencemaran, bahaya radiasi nuklir bagi kapal-kapal yang membawa bertenaga nuklir, survei dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk kekhawatiran dari negara pantai, maka pada pasal 25 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif. Selanjutnya, hak lintas damai menurut hukum nasional. Konsekuensi logis dari diberlakunya Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Ground Norm, maka secara konstitusional hal tersebut melatar belakangi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelautan harus mengacu pada konstitusi tersebut dengan segala risikonya. Mengenai wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar oleh pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan. Di antaranya adalah A. Bentuk geografi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau mempunyai ciri, corak, dan sifat tersendiri serta diperlukan pengaturan secara tersendiri. B. Bagi kesatuan wilayah atau teritorial negara Republik Indonesia, semua kepulauan maupun perairan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. C. Batas-batas laut teritorial yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial sudah tidak relevan lagi bagi kepentingan keamanan wilayah Indonesia. D.
D. Setiap negara yang berdaulat berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan, keselamatan, dan keamanan negaranya. Setelah pemerintah menjelaskan pengertian tentang konsepsi Nusantara dan berbagai pertimbangan, maka hal tersebut menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah untuk mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda. Di dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah teritorial wilayah Nusantara mempunyai dampak hukum yang penting bagi kegiatan perairan internasional. Hal tersebut dikarenakan dari bagian high seas atau laut lepas yang tadinya free atau bebas, maka pemerintahan Indonesia mengambil tindakan yaitu menjadikan sebagai bagian dari wilayah nasional. Hal tersebut disebabkan bahwa negara tidak bisa begitu saja meniadakan kebebasan dalam kegiatan aktivitas berlayar di wilayah perairan Indonesia sebagaimana telah ada sejak zaman dulu. Maka Deklarasi 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan lalu lintas kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara. Lanjut ke soal nomor 4. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional. Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi 1. Prinsip itikat baik atau good fight. Prinsip itikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental atau prinsip dasar dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. 2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 13 Bali Concord dan pembukaan atau preambel paragraf keempat Deklarasi Manila. 3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Means. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 deklarasi Manila dan paragraf 5 dari Friendly dan paragraf kelima dari Friendly Relation Declaration. 4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. 5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. 6. Prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. 7. Prinsip-prinsip hukum nasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Oke, soal terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran HAM, kejahatan HAM berat di Indonesia?
Pendapat saya tentang HAM di Indonesia ini masih belum mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal tersebutlah yang membuat HAM di Indonesia itu masih belum memiliki kemajuan. Dan penegakan pelanggaran HAM kejahatan berat di Indonesia pun masih kurang bagus. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kasus perusakan tempat ibadah, sekolah, dan rumah yang masih banyak, serta penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia itu kebanyakan justru dibebaskan, bukannya ditahan tapi malah dibebaskan. Proses hukumnya pun dibiarkan, banyak yang dibiarkan mengambang. Ya, sekian dari saya, jawaban dari UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.